Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan intan pariwara kelas 10 masih di bab yang kedua, yaitu pemanfaatan bakteri, virus dan juga jamur dalam kegiatan bioteknologi. Tapi ini yang utamanya di bagian cara mencegah penyakit akibat infeksi virus, asesmen yang kedua. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, upaya pencegahan COVID-19 berikut yang termasuk tindakan secara biologi adalah, jadi ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan untuk pencegahan COVID. Salah satunya dengan cara biologi adalah dengan melakukan vaksinasi dosis lengkap. Nah, vaksin ini kan merupakan salah satu upaya yang dirasa paling efektif untuk mengatasi pandemi. Tujuannya untuk membantu mengaktifkan sistem kekebalan tubuh dalam membentuk antibodi terhadap patogen tertentu penyebab penyakit maksudnya. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 2, mencuci tangan menggunakan sabun sangat dianjurkan untuk mencegah infeksi virus SARS-CoV. Alasan penggunaan sabun untuk mencuci tangan adalah, jadi mencuci tangan, kenapa sih harus pakai sabun? Karena ini merupakan tindakan secara kimia ya. Kalau tadi biologi, kalau sekarang kimia. Jadi sabun itu mengandung senyawa kimia berupa surfaktan yang dapat merusak membran lipoprotein pada virus. Si surfaktan itu tadi bersifat amfipatik, yaitu mempunyai dua bagian yang bersifat hidrofilik dan juga hidrofobik. Kalau kepalanya hidrofilik, sedangkan ekornya hidrofobik. Jadi saat kita mencuci tangan menggunakan sabun, bagian ekor senyawa kimia tersebut akan mengikat kotoran dan bagian kepalanya akan mengikat air. Nah, apabila sabun bereaksi dengan virus akan membentuk ikatan kimia antara bagian ekor dari surfaktan dengan bagian lemak yang terdapat pada membran lipoprotein virus, sehingga bisa meleburkan lapisan melemak pada membran lipoprotein virus dan virus akan melemah. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 3, kegiatan pada gambar di samping menunjukkan salah satu usaha untuk mencegah penularan penyakit akibat infeksi. Jadi nomor 3 ini gambar seseorang sedang melakukan fogging. Nah, fogging ini digunakan untuk membasmi beberapa jenis serangga. Salah satunya adalah nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti betina itu kan merupakan vektor atau perantara virus dengue. Atau tulisannya biasanya dengue gitu ya. Jadi kalian kalau bingung tulisannya dengue itu biasanya dengue. Virus ini menyebabkan penyakit demam berdarah. Jadi salah satu pencegahannya adalah dengan cara membunuh nyamuk atau vektornya itu tadi. Jadi jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya adalah yang C. Nomor 4, Bu Clara selalu membersihkan kulit telur terlebih dahulu sebelum disimpan di lemari es. Selain itu, Bu Clara selalu memasak telur hingga matang dan tidak pernah mengkonsumsi dalam keadaan setengah matang. Tindakan yang dilakukan oleh Bu Clara ini merupakan upaya untuk mencegah penyakit akibat infeksi. Jadi beberapa penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus, contohnya itu bisa bersifat zoonosis, yaitu ditularkan kepada manusia. Contohnya apa? Contohnya itu virus flu burung atau H5N1 ya. Upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan flu burung dari unggas ke manusia yaitu dengan mengkonsumsi telur dan juga unggas yang telah dimasak dengan sempurna. Jadi matangnya harus sempurna supaya apa? Virus yang ada di unggas tersebut ataupun di telurnya itu sudah benar-benar matang. Maka jawabannya adalah yang E. Nomor 5, manakah di antara interaksi berikut yang dapat mengakibatkan seseorang terinfeksi virus HIV? Jadi penyakit AIDS itu ditularkan melalui kontak langsung dengan cairan tubuh penderita AIDS. Kontak cairan tubuh ini misalnya apa sih? Yang pertama hubungan seksual, kemudian darah penderita AIDS, bisa juga melalui jarum suntik yang telah digunakan bersamaan. Atau yang biasanya tuh kadang terjadi itu dari ibu ke janinnya. Dari ibu ke bayi yang masih dalam kandungan. Atau bisa juga nih transfusi darah dari orang yang penderita AIDS. Nah, itu sangat berbahaya. Maka di sini jawaban yang paling tepat untuk nomor 5 adalah yang B. Kenapa? Karena menggosok gigi itu kan bisa saja bukan karena air liurnya ya. Utama itu menggosok gigi itu karena apa? Dikhawatirkan saat menggosok gigi
itu terjadi luka pada gusinya yang mengakibatkan berdarah. Nah, otomatis di darahnya itu tadi kan dikhawatirkan sudah mengandung virus HIV. Oke, maka jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjutkan di 6, nomor 6. Pasangan yang benar antara nama vaksin COVID-19 beserta jenis vaksinnya adalah, jadi banyak sekali ya ilmuwan-ilmuwan yang berlomba-lomba mengembangkan vaksin saat COVID kemarin. Nah, vaksin yang telah dikembangkan itu ada berbagai macam. Contohnya apa? Jenis vaksinnya yang pertama ada Janssen atau JJ. Ini menggunakan vektor adenovirus sebagai pembawa gen dari SARS-CoV-nya. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 7, perhatikan informasi berikut. Jadi ada beberapa orang ya, ini data orang yang pernah terkena COVID. Dan sudah ada catatannya umurnya berapa dan lain-lain. Oke, di sini Mimin jelaskan dulu plasma kovalen sendiri itu apa sih? Itu kan plasma darah yang didonorkan dari pasien yang telah sembuh dari COVID. Bisa nih didonorkan untuk orang-orang yang sedang mengalami COVID. Di dalam plasma darah ada antibodi sebagai respon imun terhadap serangan patogen. Tapi tidak bisa semua jenis semua orang yang habis kena COVID donor gitu nggak bisa. Jadi ada syaratnya. Yang pertama berusia 18 sampai dengan 60 tahun. Dia harus memiliki riwayat positif COVID dalam 3 bulan terakhir. Karena pada periode ini kadar di antibodi di dalam tubuhnya itu masih sangat tinggi. Kemudian tidak boleh wanita sedang hamil, itu tidak dianjurkan untuk sebagai pendonor. Karena apa? Karena kan akan memproduksi HLA atau human leukosit antigen. Nah, HLA dari pendonor tersebut akan bereaksi dengan antibodi leukosit pada plasma darah pasiennya. Itu bisa bahaya nanti kalau pas mendonorkan. Jadi di sini yang cocok nih, yang dia usianya 18 sampai 60, kemudian tidak lebih dari 3 bulan ya. Kemudian tidak sedang hamil, yang cocok siapa saja? Yang cocok itu yang B, yaitu Pak Thomas. Nomor 8, vaksinasi dapat mencegah penyakit infeksi virus. Karena apa? Jadi vaksin itu kan upaya ya pencegahan patogen. Biasanya itu dia isinya mengandung suspensi patogen yang telah dilemahkan atau diinaktivasi, yang dia nantinya akan bertindak sebagai antigen. Kandungan vaksin itu kan bisa juga berupa bagian dari patogen yang dapat menghasilkan antigen. Contohnya apa? Materi genetik yang bisa diterjemahkan menjadi protein antigen. Di dalam tubuh, antigennya akan memicu sistem kekebalan tubuh kita untuk memproduksi antibodi. Nah, antibodinya akan berperan dalam melindungi tubuh dari serangan patogen. Selain itu, antibodinya juga akan ada yang namanya antibody memory, sel B memory. Jadi ketika ada virus jenis yang sama masuk, antibodi kita itu sudah siap dan sudah bisa langsung menyerang. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 9, upaya yang tepat untuk mencegah demam berdarah ditunjukkan oleh angka apa saja? Yang pertama, lakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan satu rumah jumantik, yaitu juru pemantau jentik dengan 3M+. Biasanya ini itu dicek jentik-jentik yang ada di bak mandi, kemudian di lubang-lubang atau di wadah-wadah di sekitar rumah itu dicek, kan ada jentik-jentiknya. Lalu rutin melakukan 3M+ di lingkungan tempat tinggal agar memutus perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti dan terhindar dari demam berdarah. Memberantas sarang nyamuk di rumah dengan menyemprotkan pestisida rumah tangga ya. Contohnya tadi itu yang disemprot-semprot, cuma tadi dia memang gak boleh di dalam rumah, harus di luar rumah. Fogging, fogging ya. Kalau ini kayaknya kalau memberantas produk pestisida rumah kayaknya apa ya? Oh, banyak hacks yang ada di itu, bisa pakai serai dan lain-lain. Itu kan bisa mengusir nyamuk. Lalu fogging hanya boleh dilakukan di luar rumah dengan radius kurang lebih 200 meter dari rumah. Oke, maka di sini nomor 9 jawaban yang paling tepat adalah yang E. Nomor 10, upaya berikut yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan HIV adalah
Jadi penularan HIV itu bisa dicegah dengan yang pertama, tidak bergantian pasangan. Yang kedua, tidak menggunakan narkoba. Kenapa? Sebagian penderita AIDS itu terinfeksi karena memakai jarum suntik yang sama bersama-sama dengan teman segerombolannya, itu yang bahaya. Kemudian penderita AIDS diharapkan sadar dengan tidak menjadi pendonor darah karena bisa menularkan penyakitnya kepada orang lain. Maka jawabannya di sini adalah yang D. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.